Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat memulai awal aktivitas kita setelah kematian kita, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Karena pada dasarnya tidur itu hakikatnya adalah kematian kecil, dan kita dikembangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk hidup. Dan tidur ini satu sisi merupakan nikmat sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Naba, dan sisi lain merupakan bukti bagaimana kemampuan Allah untuk membangkitkan kita kembali setelah kematian kita nanti. Sehingga orang yang tidak mengambil pelajaran dari tidurnya, pada hakikatnya dia belum mengambil pelajaran tentang adanya hari kiamat. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah dan kita manfaatkan waktu tidur tersebut untuk istirahat, dan begitu ada panggilan Allah tabaraka wa taala kita bangun, karena kita tahu pada hakikatnya tidur itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan cara mensyukurinya adalah dengan ketika datang waktu panggilan, kita penuhi panggilan Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mari bersama-sama kita mengambil beberapa pelajaran dari satu kata yang menjadi perhatian banyak manusia. Bahkan kadang-kadang gara-gara satu kata ini orang bisa melakukan berbagai macam cara, bahkan kadang-kadang menyakiti, bahkan bisa menghabisi nyawa saudaranya, yaitu rizki. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, berbicara tentang rizki, maka dalam Islam bagaimana Allah dan Rasulnya telah memberikan panduan bagaimana kita menyikapi tentang rizki atau rezeki. Para ulama kita mengatakan bahwa minimal ada 5 prinsip pokok bagaimana Islam mengajarkan kita tentang rizki. Ketika kita bisa memahami 5 prinsip pokok ini, maka insya Allah kita akan mudah berjalan di permukaan bumi ini dengan selamat, dan juga nanti akan selamat di akhirat. Apa 5 prinsip pokok yang telah digariskan dalam Islam sebagai konsep rezeki di dalam Islam? Yang pertama adalah bahwa setiap makhluk di bumi ini sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Kata Allah, tidak ada yang melata di muka bumi ini. Maksudnya seluruh makhluk Allah tabaraka wa taala. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Surat Hud ayat yang ke-6. Dan hal ini juga dikuatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah bercerita tentang fase penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu, dan setelah berlalu 120 hari, kata Rasulullah, fayursalu ilaihil malak, maka Allah pun mengutus malaikat kepada janin tersebut. Fayanfuhu fir ruh, maka Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk meniupkan ruh kepada janin. Sebagian pendapat mengatakan setelah 120 hari Allah meniupkan ruh kepada janin. Selanjutnya kata Allah, kata Rasul SAW, fayu'maru bikatbi arba'i kalimat.
Selanjutnya Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat 4 hal ketika setelah ditiupkan roh. Apa 4 hal itu? Kata Rasulullah, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun aw sa'idun. Kata Rasulullah, maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 hal terhadap janin yang sudah ditiupkan roh tersebut. Semua kita melalui fase tersebut. Apa 4 hal itu? Kata Rasulullah, diperintahkan untuk mencatat rezekinya. Subhanallah. Sebelum apa-apa Allah katakan catat rezekinya. Wa ajalihi, kematiannya. Wa amalihi, apa yang akan dia kerjakan di dunia ini. Saqiyun aw sa'idun, apakah dia melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk yang nanti akan menjadi penentu kehidupan dia di akhirat. Jadi kata Rasulullah, sudah diperintahkan untuk menuliskan rezeki. Sebelum dia lahir ke muka bumi ini, Allah sudah perintahkan kepada malaikat, catat rezekinya. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh rahmati Allah, hal itu juga dikuatkan oleh sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, cerita tentang seorang tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang tabi'in, diceritakan kisahnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Datang seseorang kepada Ibrahim bin Adham, seorang bapak, kebetulan punya banyak anak. Ya, sekarang orang repot ya kalau punya banyak anak. Kasusnya sama kurang lebih seperti ini. Seorang bapak yang punya banyak anak mengeluh kepada Ibrahim bin Adham. Apa dia bilang? Ini rezeki saya payah sekali karena kebanyakan anak. Maka Ibrahim bin Adham dengan tersenyum mengatakan, wahai bapak, kemarilah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ib'ath ilayya minhum man laysa 'ala Allahi rizquha. Kata Ibrahim bin Adham, wahai bapak, kamu repot dengan banyaknya anak, mengeluh dengan sulit rezeki karena banyak anak. Kata Ibrahim bin Adham, kalau begitu coba engkau kasih anakmu itu kepada saya yang belum ditanggung oleh Allah rezekinya, yang belum ditanggung oleh Allah rezekinya. Maka kata Ibnu Katsir, fasakata rajul, bapak itu pun diam. Siapa anakmu yang belum ditanggung oleh Allah rezekinya? Kasih sama saya, biar saya kasih rezeki, kata Ibrahim bin Adham. Maka bapak itu pun diam. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang rahmati Allah, tentunya ini adalah pelajaran ya, bagaimana ini konsep yang pertama yang harus kita pahami dalam masalah rezeki, bahwa setiap kita itu sudah ditanggung rezekinya. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Tapi tentunya ini tidak membiarkan kita atau membolehkan kita berpangku tangan. Ya kalau rezeki datang, ya datang, kalau tidak ya tidak. Tidak seperti itu kata para ulama kita. Hadis dan ayat tersebut menyebutkan kepada kita bahwa rezeki kita sudah ditanggung, tetapi di sisi lain juga memerintahkan kita untuk mencari rezeki tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, bercerita tentang burung. Masya Allah, ini kisah burung yang cukup menarik. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kita. Jangan sampai kita kalah sama burung. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Wahai manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama ruziqat tayr, pasti kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kuncinya bertawakal sama Allah, dan lihat bagaimana tawakalnya burung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah burung diam dalam sangkar menunggu rezekinya datang? Kata Rasulullah, tidak. Apa yang dilakukan burung bertawakal kepada Allah dengan rezekinya? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pada waktu pagi-pagi dia keluar dari sangkarnya. Ngapain? Cari rezeki. Wa taruhu bitanan. Kapan pulangnya? Sore. Sore hari, pagi-pagi perutnya kosong, pulang sore hari perutnya kenyang, bawa makanan untuk anaknya. Subhanallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tawakal yang benar dalam urusan rezeki. Merupakan kesalahan kalau dia pahami bahwa rezeki sudah ditanggung, akhirnya dia santai-santai tidak mau cari rezeki, malas-malasan kerja.
Ini tidak benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan burung. Belajar dari burung. Burung pendidikannya tidak selesai S1, apalagi S3, SD pun tidak, tapi tidak pernah takut dengan rezeki. Karena dia tahu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ada usaha yang dia lakukan. Pergi kata Rasulullah, taghdu, pergi waktu pagi. Wa taruhu, pulang waktu sore. Kata para ulama kita, ini menunjukkan usaha, bahkan usahanya maksimal. Ada sebagian orang kerja baru sebentar sudah mengeluh gak ada rezeki. Masa burung pergi pagi, pulangnya sore. Kita baru kerja 1 hari 2 hari sudah mengeluh tidak ada rezeki. Jangan kalah kita dari burung. Maka ini prinsip yang pertama, bahwa setiap kita rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Taala. Tapi konsekuensi selanjutnya adalah bahwa kita harus mencari rezeki tersebut, berusaha maksimal untuk mencari rezeki. Juga hadis yang lain kata Rasul SAW, ya ayuhan nas, ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, kata Rasulullah SAW, perbaikilah atau carilah rezeki dengan cara yang baik. Jadi kata Rasulullah bertakwa, yang kedua ngapain? Cari rezeki, tapi cari dengan cara yang baik. Selanjutnya kata Rasulullah apa? Khudhu mahalla wada'u ma haruma. Kata Rasulullah, bagaimana cari rezeki yang baik? Kata Rasulullah, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ini panduan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi sebagian orang sekarang mengatakan jangankan yang halal, yang haram saja salah, waliyadzubillah. Ini perkataan orang yang lemah imannya. Kalau burung saja tahu bagaimana mencari rezeki, masa kita manusia yang punya pendidikan kalah dengan burung? Waliyadzubillah. Cari, kata Rasulullah, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Dan juga pesan Rasulullah kepada para sahabatnya, ayyuma lahmin nabatat min haram fannaru aula biha. Kata Rasulullah SAW, daging mana saja yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuk daging tersebut. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mencari yang halal, baik dengan cara yang halal atau juga bendanya yang halal. Ini prinsip yang pertama dalam masalah rezeki, bahwa setiap kita sudah ditanggung rezekinya, tetapi kita diperintahkan untuk berusaha secara maksimal mencari dengan cara yang baik, mengambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Prinsip yang kedua, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang rahmati Allah, bahwa kita tidak akan mati sampai kita mengambil semua rezeki kita. Bahasa gamblangnya, kalau Allah sudah tetapkan rezeki satu orang itu adalah 1 juta, maka dia tidak akan mati sebelum dia mengambil jatah rezekinya itu 1 juta. Enggak, Allah kurangi itu. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama tadi, ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaiki cara kalian mencari rezeki. Jangan hantam saja, cari yang halal, pasti Allah beri. Bertawakal sama Allah, tinggalkan yang haram, karena itu sangat berbahaya, ancamannya neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna nafsan, kata Allah, kata Rasul SAW, sesungguhnya seseorang itu lan tamuta, tidak akan mati, hatta tastawfiya rizquha, sampai Allah memberikan rezekinya secara sempurna, atau sampai dia mengambil jatah rezekinya secara sempurna. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang rahmati Allah, ada kisah menarik yang disebutkan oleh Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit salah seorang sahabiyun jalil, salah seorang sahabat yang mulia, berpesan kepada anaknya. Apa kata beliau? Ya bunai, wahai anakku, innaka la tajida ta'mal iman, lan tajida ta'ma hakikatal iman. Wahai anakku, kata Ubadah bin Samit, dia berpesan kepada anaknya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat merasakan bagaimana hakikat iman hatta ta'lam, sampai kamu mengimani ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka.
Kata Ubadah bin Samit, wahai anakku, kamu tidak akan merasakan hakikat iman sampai kamu meyakini bahwa apa yang sudah Allah tuliskan untukmu tidak akan mungkin lari, dan apa yang Allah tidak tuliskan untukmu tidak akan mungkin kamu dapat. Ya, kata orang, tidak akan lari gunung dikejar. Jangan terlalu maksa mencari rezeki, jangan. Kita usaha maksimal. Tapi kalau ada batasannya haram, tinggalkan, jangan dipaksa. Nggak akan menambah itu. Begitu datang panggilan azan, tinggalkan pekerjaan sementara, penuhi panggilan Allah. Salat yang kita lakukan itu tidak akan mengurangi rezeki, bahkan insya Allah akan menambahkan keberkahannya. Apa yang telah Allah tuliskan untuk kita, pasti kita ambil. Dan apa yang Allah belum tuliskan untuk kita, tidak akan mungkin kita dapat. Maka tidak perlu hasad dengan rezeki orang, tidak perlu sikut kanan, sikut kiri, tidak perlu. Yakin bahwa kita akan pasti mendapatkan apa yang telah Allah berikan sama kita. Ada sebuah kisah menarik yang disebutkan oleh salah seorang syekh di Masjid Kuba, namanya Syekh Salih Al-Mughamisi. Beliau bercerita tentang seorang penggali sumur. Ya, seorang penggali sumur, dia kerjanya menggali sumur, tetapi karena kelelahan, maksudnya sumur tanah, dia gali sumur besar. Kebetulan dia kelelahan ketika itu dan akhirnya terjatuh. Ketika dia terjatuh, maka dia pun minta tolong. Akhirnya orang pun datang, beberapa orang menolongnya. Ketika diangkat ke atas, maka dia pun diberikan susu, minum susu 1 gelas. Dia minum susu 1 gelas. Selanjutnya, setelah itu orang tanya, bagaimana kok kamu bisa jatuh? Maka dia pun bangkit bercerita, tadi saya berjalan begini dan begini, ternyata Allah menakdirkan ketika dia bercerita, jatuh kembali ke dalam sumur dan meninggal. Apa kata Syekh ini? Subhanallah, benarlah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan mati sampai dia ambil semua rezeki. Kata Syekh, susu itu masih rezeki dia. Kenapa Allah tidak matikan dia ketika dia jatuh pertama tadi? Karena masih ada rezekinya. Allah tidak zalim. Susu itu masih rezeki dia, maka Allah hidupkan, beri kesempatan dia hidup. Dia minum rezeki, itu rezeki dia terakhir, dan akhirnya dia jatuh kembali dan meninggal. Subhanallah. Apa yang kita takutkan dalam kehidupan ini dengan rezeki? Allah sudah jamin, dan kita tidak akan mati kecuali rezeki kita sudah kita ambil secara full. Tetapi tentunya ini tidak menafikan adanya usaha yang maksimal yang harus kita lakukan. Prinsip yang kedua, bahwa kita tidak akan mati sampai kita mengambil seluruh rezeki kita. Dan prinsip yang ketiga, bahwa pada hakikatnya rezeki itu adalah yang bisa kita konsumsi dan bisa kita manfaatkan. Jadi jangan terlalu berambisi untuk mengumpulkan harta terlalu banyak, sementara yang bisa kita manfaatkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bunu Adam, anak Adam itu teriak ngomong-ngomong, mali, hartaku, hartaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, hal min malika ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita. Kata Rasulullah, wahai anak Adam, kalian sibuk mencari rezeki sampai lupa kepada yang memberi rezeki, kepada Allah. Kalian sibuk mencari rezeki sampai menghalalkan segala cara. Kata Rasulullah, bukankah rezeki kalian bukankah rezeki kalian itu adalah apa yang kalian makan dan habiskan? Nasi yang kita makan tadi malam itulah rezeki kita. Orang walaupun punya beras 1 ton, dia tidak akan makan 1 ton semua itu. 1 piring itu, 2 piring yang mungkin dia makan, itulah rezeki dia. Yang lebihnya itu rezeki orang, yang kalau dia tidak manfaatkan dengan baik akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa taala. Au labista, atau yang kita pakai. Baju yang kita tumpuk di lemari itu jadi rezeki kita. Fa ablaita, ini yang kita pakai sekarang dan akan habis. Kendaraan yang kita pakai, adapun yang terparkir itu belum tentu rezeki kita, karena kita belum tentu bisa memakai. Au tasaddaqta, kata Rasulullah, atau apa yang kita sedekah, bersedekah. Fa amdaita, maka engkau akan, fa abqaita, engkau akan simpan itu nanti di hari akhirat. Maka perhatikan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan terlalu berambisi mencari rezeki sampai menghalalkan segala cara, meninggalkan kewajiban, wal iyad billah. Maka ini bukan prinsip rezeki di dalam Islam. Dan yang keempat, prinsip juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
bahwa lan tazula qadama abdin, seorang hamba tidak akan bergerak kedua kakinya dari hadapan Allah. Semua kita nanti akan berhadapan dengan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang ma'sumin rahmati Allah, berhadapan satu persatu. Kata Rasulullah, biduni turjuman, tanpa penerjemah. Maka jangan terlalu banyak dengarkan perkataan orang sampai kita lupa dengan perkataan Allah. Kita tidak akan menghadap Allah ramai-ramai. Kita menghadap Allah sendirian, mempertanggungjawabkan. Hatta anak dan istri tidak ikut-ikutan itu. Maka jangan terlalu banyak mendengarkan perkataan orang sehingga melupakan perkataan Allah. Dengarkan perkataan Allah, insya Allah Allah akan tenangkan manusia yang lainnya. Kata Rasulullah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba, kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah nanti pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Tentang apa? Kata Rasulullah, tentang usianya, tentang usianya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, kemana dia gunakan, tentang fisiknya, kemana dia habiskan, dan kata Rasulullah yang keempat adalah wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang rezeki, pertanyaannya 2, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berat kaum muslimin. Apa pertanyaannya? Min aina iktasabahu, dari mana kamu dapat rezekimu? Apakah dari cara yang halal atau cara yang haram? Ditanya oleh Allah. Yang pertama, cara mendapatkannya kaum muslimin dan muslimat yang ma'sumin rahmati Allah, berat. Yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana kamu gunakan rezeki itu? Gaji yang aku berikan selama ini, kata Allah, kemana? Dari mana kamu dapat itu? Halal atau haram? Kemana kamu gunakan? Apakah justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, atau digunakan semakin mendekatkan kepada Allah? Ini dipertanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita jawab langsung dengan Allah apa yang akan kita jawab. Kalau ternyata cara mencari kita tidak baik, apalagi sampai menggunakannya juga tidak baik, waliyadzubillah. Juga kata Allah, la tus'alunna yauma idzin. Kata Allah, pasti kalian nanti akan ditanyai tentang nikmat, tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan cuma pikir mengumpulkannya, tapi mari kita pikirkan juga bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Rasulullah SAW mengatakan, yadkhulul fuqara al-muslimin, bahwa orang-orang fakir dari kaum muslimin nanti, kata Rasulullah SAW, akan masuk surga setengah hari duluan daripada orang-orang kaya. Setengah hari hitungan akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya apa? Orang miskin itu akan duluan lebih masuk ke surga 500 tahun dibanding orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya nanti dihisap dulu hartanya, ditanyain, baju ini kemana nih kamu pakai? Dari mana kamu dapat? Kemana? Kendaraan, rumah, fasilitas, ditanya subhanallah. Oleh sebab itu kata para ulama kita, jangan cuma memikir mengumpulkan, tapi juga pikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan. Ini prinsip yang keempat, bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap rezeki kita. Dan prinsip yang kelima, yang terakhir, adalah bahwa kita tidak ditentukan derajat kita di hadapan Allah dengan rezeki. Allah cerita di dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Manusia, sebagian manusia, kalau Allah uji dia, ini ujian dia. Allah kasih dia rezeki, Allah kasih fasilitas, Allah kasih, masya Allah, rezeki, kemudahan rezeki. Apa dia katakan? Fayaqulu rabbi akraman, masya Allah, Rabbku menghormatiku, memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadaraha alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau disempitkan rezekinya, dia mengatakan Allah menghinakanku. Di ayat yang ke-18, ke-17 kata Allah, kalla, bukan itu. Tidak benar bahwa banyak sedikitnya rezeki itu bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi apa kemuliaannya? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Rezeki itu ujian. Berapa banyak para nabi, mereka adalah manusia-manusia terdekat, tetapi rezekinya biasa-biasa saja. Dan berapa banyak penjahat-penjahat besar di muka bumi, Allah kasih rezeki yang luar biasa, karena hakikatnya ujian.
Kita tidak ditentukan dengan banyak sedikitnya rezeki, tapi kita ditentukan oleh bagaimana kita menyikapi rezeki tersebut. Ketika rezeki banyak, maka kita bersyukur, gunakan, manfaatkan rezeki tersebut untuk kedekatan kepada Allah. Ketika rezeki itu Allah sempitkan, maka kita bersabar, tetap melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Taala. Demikian 5 prinsip penting dalam memahami konsep rezeki dalam Islam. Ketika kita bisa memahaminya dengan baik, maka insya Allah kita akan mudah hidup di dunia ini dan selamat, dan juga kita akan mudah dan selamat nanti hidup di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.